Amanat Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Istirahatkan. Istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi hari yang sangat sejuk ini, izinkan saya menyapa dengan hormat Wakil Wali Kota Bandung Bapak Haji Erwin, Forkopimda Kota Bandung dan yang mewakili, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung Bapak Tony Wijaya SESH, PJ Sekda Kota Bandung Bapak Haji Iskandar Zulkarnain, Ketua TP PKK Kota Bandung Ibu Aryatri Benarto, Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kota Bandung Ibu Fitriana Dewi Erwin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung Ibu Hajah Dewi Pertiwi. Juga para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, Direktur RSUD dan BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bandung, para camat, lurah, dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta seluruh tamu undangan. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi juga sebuah momentum strategis untuk merefleksikan kembali sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan manfaat nyata bagi kita semua, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut amanat Menteri Dalam Negeri. Tema otonomi daerah tahun ini adalah Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menjadi cermin bahwa sinergi antara seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah pusat dan daerah, merupakan kunci untuk menghadapi tantangan zaman dan memaksimalkan potensi Indonesia menuju satu abad kemerdekaan yang berdaulat, maju, dan berkeadilan. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, saya tambahkan khususnya pemerintah Kota Bandung, sepenuhnya mendukung arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan aksi antara pusat dan daerah. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Kita harus bergerak dalam satu irama, menyatukan langkah, dan memperkuat jalinan koordinasi untuk mewujudkan Indonesia Emas yang bukan sekedar mimpi tetapi tekad untuk dapat diraih bersama. Hadirin yang saya muliakan, khususnya di Kota Bandung, semangat otonomi daerah telah diterjemahkan dalam berbagai langkah strategis. 1. Penguatan pelayanan publik melalui digitalisasi layanan yang memudahkan masyarakat mengakses hak-haknya sebagai warga kota. Aplikasi-aplikasi dan layanan online kependudukan hingga sistem informasi kesehatan daerah. 2. Inovasi kebijakan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, program penataan kawasan padat, serta revitalisasi ruang-ruang publik demi meningkatkan kualitas hidup warga. 3. Pemberian makan bergizi gratis. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan anak-anak sekolah makanan bergizi, implementasi nyata dari program nasional dalam menjamin tumbuh kembangnya generasi muda. 4. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM, pemberian insentif pajak, serta perluasan kerjasama dengan sektor swasta dan dunia akademik. Semua itu adalah bagian dari komitmen pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, saya tambahkan pemerintah Kota Bandung, untuk menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mendukung agenda strategis nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan
dan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, kita membutuhkan birokrasi yang lincah, tetapi tetap berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi dan transformasi digital menjadi prioritas utama yang harus terus didorong di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Kita sadari bersama bahwa otonomi daerah bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, dalam peringatan pelaksanaan ke-29 otonomi daerah secara nasional, kita perlu meneguhkan kembali komitmen kita untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, dan keuangan daerah agar mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Hadirin saya hormati, Hari Otonomi Daerah tahun ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanggung jawab membangun bangsa ini tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif di semua daerah. Untuk itu, mari seluruh perangkat daerah, stakeholders, dan masyarakat di provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya kota Bandung, untuk terus menjaga semangat gotong royong, inovasi, serta membangun pemerintahan yang terbuka dan melayani. Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai jembatan emas menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita wujudkan dan kita isi otonomi daerah dengan kerja nyata, pelayanan yang tulus, dan komitmen kuat untuk selalu hadir bagi masyarakat. Akhir kata, atas nama pribadi dan pemerintah, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Semoga semangat ini terus hidup dalam setiap langkah pembangunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.